Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Lentera Iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam-malam tasyrik adalah bagian dari hari-hari yang diagungkan Allah. Ia bukan hanya kelanjutan dari hari raya Idul Adha, tapi bagian penting dari syiar keimanan, kesabaran, dan ketakwaan. Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah hari-hari yang diberi sebutan khusus Ayyamut Tasyrik, dan malam-malamnya pun turut diberkahi karena terikat dengan ibadah besar yang mengiringi hari raya kurban. Sayangnya di saat umat Islam mulai merasa bahwa euforia Idul Adha telah usai, malam-malam tasyrik justru berlalu tanpa disadari. Padahal ini adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa bukan hanya aktivitas sosial yang dibolehkan selama hari-hari tasyrik, tetapi juga dianjurkan untuk mengisi waktu dengan zikir dan amal-amal saleh, terlebih di malam harinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang ditentukan jumlahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan para ulama lainnya, beberapa hari yang ditentukan dalam ayat tersebut adalah hari-hari tasyrik 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Maka berzikir kepada Allah di waktu ini adalah perintah langsung dari Allah dan merupakan bentuk syukur atas nikmat kehidupan, makanan, dan kesempatan beribadah. Imam Nawawi rahimahullah juga menyebut bahwa hari-hari tasyrik adalah waktu untuk memperbanyak doa dan istighfar, karena termasuk dalam 10 hari terbaik Zulhijjah dan berlanjut sampai akhir hari ke-13. Apa itu malam tasyrik dan mengapa begitu spesial? Secara waktu, malam tasyrik adalah malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada malam-malam inilah banyak amalan yang dianjurkan karena merupakan kelanjutan dari Asyra Zulhijjah, 10 hari mulia bulan Zulhijjah, masih berada dalam waktu takbir muqayyad, takbir setelah sholat wajib, termasuk waktu berdoa yang mustajab sebagaimana dimaklumi dari banyak athar sahabat dan para ulama. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa malam dan siang pada hari-hari tasyrik dihitung sebagai ayyamul ma'lumat, hari-hari yang diketahui umat Islam untuk memperbanyak zikir, syukur, dan menguatkan iman. Berikut 5 amalan mustajab yang dianjurkan di malam-malam tasyrik, malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pertama, takbir tasyrik, zikir sunnah yang terlupakan. Takbir tasyrik dimulai dari setelah sholat subuh tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha hingga setelah sholat asar pada hari ke-13 Zulhijjah. Dalam waktu tersebut disunahkan untuk mengucapkan takbir setelah setiap sholat wajib. Namun takbir tak hanya untuk siang. Di malam tasyrik menghidupkan suasana dengan takbir adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kalimat takbir tasyrik yang masyhur adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Menurut jumhur ulama, takbir ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, mukim maupun musafir, bahkan bagi yang tidak sedang berhaji. Yang kedua, berdoa sepenuh hati, waktu mustajab di tengah keheningan. Meski malam tasyrik tidak sepopuler malam Lailatul Qadar, namun ia tetap merupakan bagian dari malam-malam mulia dalam 10 hari Zulhijjah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan,
Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Karena hari tasyrik masih termasuk rangkaian 10 hari Zulhijjah, maka berdoa di malam-malamnya sangat dianjurkan. Sampaikan semua hajat, mintalah ampun, rezeki, jodoh, keberkahan, atau jalan keluar dari kesulitan hidupmu. Yang ketiga, sedekah, pembersih dosa di malam hari. Sedekah di malam-malam yang penuh berkah termasuk salah satu bentuk kebaikan yang sangat besar nilainya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, sedekah secara sembunyi dapat memadamkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Apalagi jika dilakukan di malam yang mulia, saat orang lain tidur dan engkau menyisihkan sebagian hartamu di jalan Allah, bahkan walau hanya 1.000 rupiah, jika ikhlas lebih berat di sisi Allah daripada emas setumpuk yang disertai riya. Yang keempat, Qiyamul Lail, 2 rakaat yang menembus langit. Qiyamul Lail atau salat malam adalah ibadah yang mendekatkan seorang hamba pada Rabb-Nya. Jika dilakukan di malam-malam tasyrik, maka nilainya menjadi berlipat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hambaku yang paling dekat denganku adalah saat ia sujud padaku di tengah malam. Malam-malam tasyrik bisa menjadi momentum bagi yang ingin bertaubat, memperbaiki hidup, dan memohon ketenangan jiwa. Yang kelima, muhasabah dan taubat, bersihkan diri di waktu yang diberkahi. Gunakan malam tasyrik untuk duduk diam, merenung atas hidup yang telah kita jalani. Lalu bacalah istighfar. Yang terbaik adalah rajanya istighfar atau sayyidul istighfar. Inilah zikir terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita perlu menghidupkan malam tasyrik? Malam tasyrik bukan malam biasa, ia datang hanya 3 kali dalam setahun dan menjadi bagian dari musim ibadah besar yang Allah bukakan untuk kita. Namun ia sering terabaikan karena tidak banyak yang mengingatnya. Padahal bisa jadi malam itulah momentum perubahan hidup kita, dari gelisah menjadi tenang, dari sempit rezeki menjadi lapang, dari dosa menjadi ampunan, dari jauh dari Allah menjadi dekat. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melewatkan malam tasyrik tanpa zikir dan munajat, maka marilah kita meneladani mereka. Jangan lewatkan malam ini. Malam ini dan 2 malam berikutnya adalah kesempatan luar biasa. Bisa jadi ini adalah malam terakhirmu dalam Zulhijjah. Gunakan sebaik-baiknya. Perbanyak takbir, perbanyak istighfar, sedekah walau sedikit, salat malam walau hanya 2 rakaat, dan berdoalah, berdoalah, berdoalah.